Lagi shalom. Damai di hati. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai memberkati kita. Dan tibalah kita di penghujung minggu di bulan Juni di tahun 2026. Dan kita akan segera mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Dan ibadah pagi hari ini akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah KPI dengan tema bulanan yang diangkat yakni penginjilan dan pendidikan dalam kehambaan yang mengucap syukur. Sedangkan tema mingguan yang diangkat sepanjang minggu ini adalah didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan diberkati oleh pelayanan firman dari Gemim Alpha Omega New Jersey. Selamat datang Ibu Pendeta Astrid Su Oley, STA MSI. Dan marilah sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk beribadah di pagi hari ini. Dengan penuh kasih saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan bala surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh nyata dan besar kuasa Tuhan selalu melingkupi perjalanan kehidupan kami Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan,
Kami mau datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu Bapa, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang telah lewat Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami selalu merasakan akan kasih setia Tuhan. Tuhan beserta kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan apapun itu Tuhan. Maka dari itu kami terkumpul di tempat ini Tuhan, di pagi hari ini, di saat yang terbaik ini Tuhan, membawa syukur, penyembahan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara kami Tuhan, ada yang datang dalam keadaan cemas, ada yang datang dalam keadaan kecewa, ada yang datang dalam keadaan putus asa, ataupun Tuhan ada yang datang dalam keadaan duka cita. Kami mau mengamini, bahkan kami percaya betul Tuhan, bahwa ketika kami datang kepadamu dalam kelemahan, dalam keletihan, dalam kelesuan hati kami Bapa, Tuhan akan menyediakan kelegaan di dalam hati kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita akan melingkupi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Bapa. Tuhan pimpin langkah kaki mereka, apapun yang mereka gunakan untuk datang ke gereja. Kiranya Tuhan menyertai mereka hingga mereka bisa bergabung, berkumpul, bersama-sama menyembah dan memuji akan kebesaran nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menyenangkan hati Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Dengan kerendahan hati, sama-sama kita angkat pujian ini. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama umat yang percaya kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita banyak kali kita berbuat dosa, lalai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu dalam ibadah ini, marilah dengan penuh hati yang tulus, mari kita semua datang kepada Tuhan, mengaku setiap kesalahan dan dosa yang masih banyak kali kita perbuat melawan kehendak-Nya. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang selalu mengasihi setiap umat yang percaya dan yang mau datang kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena kami semua ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Namun Tuhan, sebagai manusia yang lemah, yang masih banyak kekurangan, banyak kali kami telah menyakiti hati-Mu. Banyak kali kami berbuat dosa. Kami memperkatakan firman-Mu, tetapi hati kami jauh dari-Mu Tuhan. Banyak kali kami berbuat baik kepada sesama kami, tetapi itu semua kami lakukan karena kami ingin mendapat pujian dari orang-orang. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu, mengaku semua kesalahan dan dosa. Kiranya Roh-Mu yang suci kudus mau mengasihi kami, mau melayakkan kami, agar kami selalu layak disebut anak-anak-Mu. Agar dalam kehidupan kami, untuk menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau melihat kepadamu saja. Ini kami Tuhan yang mau datang mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan, dan dalam kehidupan kami terpancar kasih Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sambut dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tidak kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu,
kasih-Mu dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Hamba berterima kasih, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Kau panjang, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. beri kemuliaan untuk Tuhan. Sama-sama kita mendengar berita anugerah yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita percaya yang kita yang amini,
kita telah dipulihkan, dan kita telah dilayakkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. All praise and glory only unto you, O Lord. You are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Hallelujah. Shout for joy, shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Sekali lagi, shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Gempa digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penuh batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penuh batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Everybody, ya Yesus penuh batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penuh batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus penuh batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penuh batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Berkumandang suara dari surga, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyembuhkan yang terlelap. Kirimlah berita Injil
Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa bergerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil kedengar yang terlelah. Kirimlah berita Injil kedengar yang terlelah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk pelayanan firman Tuhan. Dan dalam keadaan mempersiapkan diri, kita angkat pujian Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jauh sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus berkuasa, bekerja baik dalam hati dan pikiran kami, bahkan pun di tempat ini, agar supaya ketika firman Tuhan dibentangkan, kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami firman ini, sehingga ketika kami mengerti dan paham, pasti kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Hamba firman-Mu ya Tuhan yang Engkau pakai di pagi hari ini, Engkau memberkati, berikan dia, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
pakai mulut lidah, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam minggu yang berjalan ini kita akan membaca bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bolehkah kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan? Kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum pria akan membacakan ayat yang genap secara berbalas-balasan. Sekali lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Taat dan Kasih 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kami ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Terima kasih, kita sudah membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Baik, luar biasa, sehat, kuat, diberkati. Puji Tuhan. Ada sukacita dan damai sejahtera? Rupa kurang kuat ini. Ada sukacita dan damai sejahtera? Puji Tuhan. Kalau kita saat ini merasakan atau mengalami ada sukacita dan damai sejahtera, mari kita boleh perkatakan, aku dan kamu dan kita semua diberkati oleh Tuhan sehingga merasakan sukacita dan damai sejahtera. Silakan. Aku dan kamu dan kita semua diberkati oleh Tuhan sehingga boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Sekali lagi. Aku dan kamu dan kita semua diberkati oleh Tuhan sehingga boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Apa kabar untuk fansnya Brasil? Nah, mana ini apa kabar untuk fansnya Brasil? Mana nih fans sepak bola Brasil? Yang ada di sini? Coba boleh pendeta mau lihat mana ini fansnya Brasil ini? Fans Argentina? Waduh, ternyata banyak sekali. Jerman? Amerika? Prancis? England? Spanyol, Portugal,
Portugal kebanyakan orang cuma fans Pak Ronaldo. Kalau DP negaranya anda kata karena ada Ronaldo Jojo. Ya kalau kita tapi tim Itali nyanda masuk. Siapa di sini Itali? Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun ini musim-musim Piala Dunia, kita sering nonton, tetapi puji Tuhan saat ini saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dengan penuh sukacita bahkan pun digerakkan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Dan luar biasa ibadah KPI di saat ini di minggu terakhir Kang. Tentunya boleh berjalan dengan baik, luar biasa semangat dan antusias jemaat untuk boleh memuji Tuhan. Bahkan pun saya juga melihat saudara-saudara dengan pakaian yang batik-batik. Luar biasa memang. Kalau memang di Amerika orang pakai batik memang wow. Memang luar biasa. Tapi kalau Indonesia terkadang kalau suruh pakai batik, aduh batik lagi, sesengso supestiu. Tetapi kalau di Amerika ketika pakai batik, wow, saudara-saudara. Dan tentunya saya salut kepada jemaat walaupun sudah beberapa hari tentunya kurang istirahat karena bersama-sama menopang keluarga pelayan hamba Tuhan, keluarga Robo Talumeo, tetapi semangat luar biasa, perhatian dan dukungan bahkan lewat doa kepada keluarga ini luar biasa. Tentunya keluarga ini tidak bisa membalas, tetapi Tuhan Yesus yang selalu akan membalas segala budi baik bahkan pun pertolongan dan dukungan doa-doa yang tentunya jemaat boleh berikan kepada keluarga yang berduka. Dan saat ini walaupun sudah tidur-tidurlah, tetapi pendeta lihat juga saudara-saudara semua ada. Semua ada rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Saya bangga dan saya memberikan tentunya aplaus tentunya kepada jemaat Gemim Musafir Columbus Ohio yang begitu luar biasa antusias untuk boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih tentunya kepada Tuhan dan tentunya kepada seluruh badan pekerja dan majelis bahkan pun jemaat yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh ada, untuk saya boleh melayani lagi. 2 tahun lebih atau 2 tahun saya tidak melayani karena tahun lalu waktu itu saya ingat datang bersama dengan pendeta Arina, cuma datang sekedar masuk gereja. Dan saya bersyukur saya boleh lagi ada di mimbar ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk boleh bertemu lagi dengan jemaat yang ada di sini. Itu semua saya yakin dan saya percaya kita semua boleh ada bukan karena gagah hebat kuatnya kita, tetapi ini semua mengaminkan karena kasih dan karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri di zaman yang modern ini kita sebagai orang tua pasti kita memiliki yang namanya kesibukan. Betul atau benar? Betul atau salah? Betul. Di mana kita sebagai orang tua kita sibuk bekerja. Sibuk apa lagi? Sibuk mengerjakan rumah. Bahkan pun sibuk mencari nafkah. Dan tentunya sibuk mengejar masa depan. Sehingga ada pemikiran-pemikiran dari orang tua. Yang penting kita pe anak sekolah. Yang penting kita pe anak soba kerja bagus. Hidupnya itu sudah aman. Itu sudah cukup. Tetapi saudara-saudara firman Tuhan mengingatkan bahwa keberhasilan seorang anak tidak hanya diukur oleh pendidikan duniawi, melainkan juga dari karakter dan iman anak itu tentunya kepada Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak kita bisa menjadi pintar, tetapi ingat, tanpa Tuhan anak-anak kita ini akan kehilangan arah. Amin.
Sekali lagi, anak bisa menjadi pinter, tetapi tanpa Tuhan anak-anak kita ini saudara-saudara bisa menjadi kehilangan arah dan tujuan. Oleh karena itu keluarga Kristen saudara-saudara dipanggil bukan hanya membesarkan anak-anak kita secara fisik, tetapi kita dipanggil sebagai orang tua, sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk mendidik mereka dalam ajaran tentunya berdasarkan kepada firman Tuhan. Nah saudara-saudara, kitab Efesus yang sudah kita baca ini ditulis oleh siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kuat-kuat. Kalau salahnya anak mau dapat hukum. Efesus ini ditulis oleh siapa? Efesus ini terdapat dalam perjanjian lama, Kang. Oh, ternyata anak mengantuk. Ini cuma dates, ini mulia akang, ini dah masuk gereja dah mengantuk. Atau Efesus terdapat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ketika Paulus menulis surat Efesus ini Rasul Paulus ini ada di mana saudara-saudara? Di mall atau di tempat atau di bawah waktu itu hari belum ada mall, Kang. Waktu zaman Paulus menulis surat ini belum ada mall pada waktu itu. Paulus menulis surat ini ketika dia berada di mana saudara-saudara? Ketika berada di penjara, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat pada waktu itu di kota Efesus. Karena Efesus ini saudara-saudara adalah merupakan kota pelabuhan. Kota yang besar, yang terkenal dengan yang namanya perdagangan. Bahkan pun karena terkenal dengan perdagangan kota yang besar. Sehingga kota itu saudara-saudara telah melakukan penyembahan berhala-berhala. Sehingga kota ini saudara-saudara, pengaruh dunia dan anak-anak pada waktu itu tumbuh di tengah-tengah budaya yang rusak secara moral. Sehingga Paulus menulis surat ini. Dan pasal 6 yang sudah kita baca berbicara tentang hubungan yang pertama. Hubungan anak dengan orang tua. Dan yang kedua, orang tua dengan anak. Dan yang ketiga, hamba dengan tuannya. Nah saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ada beberapa hal, ada beberapa pelajaran penting yang tentunya harus kita paham dan tentunya harus kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu pertama, anak dipanggil untuk taat kepada orang tua. Silakan para youth untuk mengatakan ini. Anak dipanggil untuk taat kepada orang tua. Bukan cuma youth, anak-anak kecil juga silakan. Anak dipanggil untuk taat kepada orang tua. Sekali lagi, anak boleh, nyandak apa-apa, nyandak mau dapat hukuman, tidak mengapa saudara-saudara. Dan mari kita baca kembali saudara-saudara dalam Efesus 6 ayat 1. Silakan kuat-kuat. Efesus 6 ayat 1. Paulus mulai kata-katanya dari anak-anak, bukan dari orang tua. Mengapa saudara-saudara? Karena ketaatan adalah dasar pembentukan karakter iman dari anak. Kata taatilah berarti mendengar dengan penuh perhatian. Lalu ketika mendengar tentunya melakukan. Banyak saudara-saudara anak mendengar perkataan orang tua. Tetapi belum tentu anak-anak melakukan apa yang didengar, apa yang dibicarakan, disampaikan oleh orang tua. Orang tua betul atau salah ini? Nah, betul. Kadang orang tua bilang, belajar dulu, jangan terlalu banyak bermain game, jangan pulang malam. Anak-anak zaman sekarang pasti berkata, iya mama, iya papa. Tetapi pada kenyataannya 10 itu orang tua ada bilang, cuman 1 atau 2 itu anak yang jaga lakukan.
Nah saudara-saudara, firman Tuhan berkata, taat itu bukan sekedar mendengar, tetapi taat itu juga harus dilakukan. Dan Paulus juga menambahkan, di dalam Tuhan yang artinya ketaatan kepada orang tua adalah bagian ketaatan daripada Tuhan. Ketika anak-anak taat kepada orang tua, berarti itu anak-anak taat kepada Tuhan. Jadi ingat, untuk anak-anak, when children honor their parents, they are also honoring the authority God has placed over them. Saat anak-anak menghormati orang tua, ia sedang juga menghormati otoritas dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, menghormati orang tua akan membawa berkat. Silakan anak-anak mengatakan, menghormati orang tua akan membawa berkat. Silakan. Sekali lagi kuat-kuat. Dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3 yang sudah kita baca. Mari kita baca bersama-sama lagi. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Nah saudara-saudara, ini juga merupakan perintah Tuhan dalam ke-10 firman Tuhan. Perintah Tuhan yang keberapa kok sudah bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Aduh cuma opung tuh betul, cuma opung tuh udah bilang begini. Berarti memang inang memori masih kuat sekali. Opungnya enggak bersuara, mar opung cuma. Ada yang bilang keempat, ada yang bilang ketiga, opung langsung. Luar biasa. Perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang kelima. Tahu terambil di dalam kitab apa ini ke-10 hukum Tuhan? Keluaran. Buka Johor handphone, buka Google atau apa, terambil di dalam Keluaran pasal berapa. Khusus ini perintah Tuhan yang kelima. Keluaran 20 betul, ayat berapa? Ayat 12. Ternyata memang Ibu Pendeta Fiska dengan Nona Manis ini, udah sampai ingatan memang masih sangat-sangat kuat. Jadi ke-10 hukum Tuhan, terlebih perintah Tuhan yang kelima ini terambil dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Nah saudara-saudara, kata hormat itu lebih dalam dari taat. Ketika taat kita bisa lakukan karena kita takut. Tetapi hormat dilakukan karena ada kasih, bahkan pun ada penghargaan sehingga kita menghormati. Jadi menghormati orang tua sebagai anak-anak tentunya harus menjaga itu perkataan. Bahkan pun tidak membentak, bahkan pun tidak merendahkan, bahkan pun menghargai pengorbanan orang tua dan juga harus dengar-dengaran. Memang saudara-saudara tidak bisa dipungkiri seorang ayah, seorang papa mungkin tidak sempurna. Bahkan pun tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan keluarga. Seorang ibu mungkin juga ada tuh mama-mama rupa kita terlalu cerewet. Tidak bisa dipungkiri. Terlalu anak-anak jaga bilang terlalu banyak mulu. Tetapi saudara-saudara di balik semua itu ada yang dikatakan dengan K-A-S-I-A. Di balik semuanya itu orang tua tentunya merawat dengan penuh kasih. Bahkan pun saudara-saudara ada doa-doa yang selalu didoakan orang tua buat anak-anak. Memang saudara-saudara seringkali anak-anak mungkin tidak pernah mendengar secara langsung
Oh kita penama tapi mama dan papa ada sebut. Tetapi saudara-saudara, walaupun kalian tidak pernah mendengar secara langsung, tetapi orang tua selalu dan selalu mendoakan anak-anak. Bahkan pun mungkin saudara-saudara anak-anak tidak pernah melihat orang tua meneteskan air mata. Tetapi di balik semuanya itu, karena ingin anak-anak berhasil, anak-anak sukses, anak-anak diberkati di dalam Tuhan, air mata seringkali mengalir, seringkali keluar untuk anak-anak. Ada sebuah ilustrasi saudara-saudara, ada seorang pemuda yang merasa ayahnya terlalu keras dalam mendidik anak ini. Ayahnya selalu menegur, di mana anak-anak jangan salah untuk bergaul, pulang tepat waktu, belajar yang rajin. Dan anak-anak dan anak ini saudara-saudara pada waktu itu ia merasa kesal. Ia berpikir bahwa ayahnya tidak pernah mengerti dengan apa yang ia rasakan. Dan suatu hari ayahnya meninggal. Dan ketika saat dia membereskan lemari, saudara-saudara, ia menemukan sebuah catatan kecil. Di situ tertulis, hari ini anakku marah padaku karena aku menegurnya. Tidak apa-apa, lebih baik dia membenciku karena aku menegurnya daripada aku diam dan melihat dia hancur, dia salah jalan. Dan pemuda itu saudara-saudara menangis. Dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa teguran ayahnya itu adalah bahasa kasih. Teguran ayahnya itu adalah merupakan kasih sayang kepada anaknya. Nah saudara-saudara, kadang kasih orang tua tidak selalu dalam bentuk pelukan. Tetapi tentu kasih sayang orang tua dalam nasihat, dalam ajaran, dan dalam teguran. Yang ketiga saudara-saudara yang dapat kita pelajari. Orang tua jangan melukai hati anak. Mari orang tua boleh sampaikan atau boleh perkatakan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Orang tua jangan melukai hati anak. Dalam Efesus 6 ayat 4a berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi firman Tuhan ini tadi yang pertama kedua for anak-anak. Dan selanjutnya ini for orang tua. Jangan kira orang tua sololos. Ini orang tua pebagian saudara-saudara. Nah saudara-saudara, Paulus bilang jangan membangkitkan amarah. Berarti jangan mendidik dengan cara membuat orang pe anak-anak terluka secara batin. Contohnya, orang tua jangan terlalu keras. Orang tua jangan suka membandingkan. Orang tua yang tidak pernah memuji. Orang tua yang selalu hanya mengkritik dan menggunakan kata-kata kasar. Contoh, ngana dok pe bogo-bogo, ngana dok pe stupid. Kenapa ngana deknya ndak sama dengan tu ini pe anak? Kita sebagai orang tua seringkali ada keluar kata-kata demikian. Aduh tu sana pe anak doe, itu tante ini pe anak coba ngana lihat, aduh ini dan lain-lain sebagainya. Kita sering membanding-bandingkan. Itu saudara-saudara ingat, itu yang seringkali membuat anak terluka, sakit hati. Terkadang iki apa mama banding-bandingkan kita dan dia. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang tua memang harus disiplin itu perlu. Bahkan pun teguran itu perlu. Tetapi kasih harus lebih besar daripada kemarahan. Karena Tuhan mendidik kita dengan kebenaran dan kasih. Jadi orang tua juga harus mendidik anak dengan kebenaran dan kasih. Dan selanjutnya, didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Didiklah mereka dalam ajaran Tuhan.
Dalam Efesus 6 ayat 4b berkata, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, kata didik ini berarti membentuk, melatih, bahkan pun membesarkan. Dan kita sebagai orang tua, saudara-saudara, kita bukan hanya mendidik atau memberi makan, ataupun kita sebagai orang tua bukan hanya membiayai sekolah anak-anak kita, menyediakan kebutuhan mereka. Itu saudara-saudara memang penting. Tetapi pendidikan rohani tentunya itu yang lebih penting. Di mana saudara-saudara, rumah atau keluarga kita adalah gereja yang pertama. Sehingga orang tua adalah guru iman yang pertama. Anak-anak tentunya belajar firman Tuhan, tentunya yang pertama dari rumah, saudara-saudara. Ketika ia mulai mengerti dari rumah, ia mulai belajar firman. Mereka melihat bagaimana kita pe mama dan kita pe papa rajin berdoa. Anak-anak melihat bahwa orang tua ini sungguh luar biasa mau mencari Tuhan. Selalu membaca firman, melakukan ibadah dalam rumah. Dan tentunya anak-anak melihat bagaimana ibu-ibu berbicara. Mereka melihat juga bagaimana orang tua saya boleh menyelesaikan konflik dengan baik. Ingat, orang tua harus menjadi contoh dan teladan. Sekali lagi, ingat, orang tua harus menjadi contoh dan teladan. Jangan orang sebagai orang tua cuma jago di kata-kata, cuma jago di mulu. Adek, ngana mesti rajin pergi gereja. Mama sendiri, papa sendiri nggak japi gereja. Ngana mesti rajin berdoa, ngana mesti rajin baca firman Tuhan. Anak-anak so pandai, terkadang dia bilang, mama dan papa tak nak pernah lihat beribadah sama-sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Orang tua saudara-saudara seperti yang saya katakan tadi, tentunya harus menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Karena kalau kita cuman jago di mulut, jago di kata-kata, itu sama dengan tuh peribahasa yang mengatakan tong kosong bunyinya nyaring. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dikatakan juga mendidik anak harus dalam ajaran Tuhan. Bukan mendidik anak menakut-nakuti, atau bukan mendidik anak karang-karang, atau batowo-towo, dan lain-lain sebagainya, tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya masih ingat di kampung dulu waktu saya masih kecil, ketika makan ikan, orang tua bilang begini, Astrid, jangan makan ikan banyak-banyak. Kiapa dang mak, mau bacacing. Kita waktu itu masih anak-anak ya dengar, oh iyo kotuk kang, maka ikan mau bacacing. Setelah saya mengerti kenapa orang tua tuh mengatakan demikian, karena orang banyak bersaudara, 4 bersaudara. Kalau kita anak bungsu, kalau kita so makan tuh ikan banyak, berarti tapi kakak-kakak sonya ndak akan mau dapat tuh bagian ikan. Jadi ya ini adalah salah satu kesalahan orang tua mendidik anak itu ya cuma apa kang dewe namanya ndak betul. Sebenarnya ya bilang pasti anak-anak mengerti, toh. Jangan makan ikan banyak karena mau bacacing. Dan ini juga ada pengalaman yang tadi orang tua berikan kepada saya, dan ini saya berikan kepada anak saya. Pengalaman yang tentunya tidak baik, saudara-saudara. Jangan ikuti sebagai orang tua. Waktu itu anak saya masih kecil, masih 4 tahun, 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Waktu itu saya pelayanan di Kalawat, Minahasa Utara. Waktu itu di pastori, mati lampu. Kemudian saya pusing sekali dan cuma ada 1 lilin yang diletakkan di ruang tamu, dan cuma di 1 lilin di ruang tamu, jadi buka pintu kamar agar supaya cahaya bisa masuk di dalam kamar. Kemudian anak saya Fluffy, dia bilang, Mak, kita so rasa pipis.
Kita bilang, Dek, mama sakit sekali, mama pe kepala. Enter mau berdiri, enggak bisa. Adek pergi jo sendiri. Mar waktu itu memang pastori, memang ya karena cuma orang berdua. Suami waktu itu di Balikpapan, jadi memang small tuh pastori. Jadi pergi ke dapur, so sekalian dengan WC dan kamar mandi. Dan juga ada kamar satu di bagian belakang. Setelah 10 menit, 15 menit, saudara-saudara, kita bilang kayak apa, tapi anak ini belum balik-balik. Pelama dia bilang cuma mau pipis di WC, berarti kalau cuma mau pipis nak sampai berapa menit. Kemudian kita tanya, Dek, ada apa kayak apa pelama? Dia bilang, Mak, kita so di kamar satu, di kamar belakang. Ada apa? Ada cari mainan. Saudara-saudara, dan apa yang saya katakan? Sebiar ngana di situ ada setan. Saudara-saudara, dia langsung bilang begini, mama, masa mama pendeta kau percaya apa setan? Oh Tuhan, langsung hilang tapi sakit kepala. Betul saudara-saudara, memang masa mama pendeta ada setan? Masa? Nah saudara-saudara, itu salah satu contoh saudara ketika kita mengajarkan anak supaya anak mau dengar, torang ajar yang nyandak betul. Torang menakut-nakuti anak kita saudara-saudara. Mar saya yakin dan saya percaya mungkin cuma saya so. Cuma kita pengalaman yang terjadi Bapak Ibu di jemaat musafir tidak pernah ada yang serupa itu. Ada atau nyanda? Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selanjutnya yang harus kita sebagai orang tua harus perhatikan. Nasihat Tuhan kepada anak-anak harus diajarkan secara berulang-ulang. Sekali lagi harus diajarkan secara berulang-ulang. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu Saudara-saudara. Biar seringkali anak-anak bilang, Ma, kita sudah tahu, kita sudah dengar. Terkadang orang tua bilang, so dengar, so tahu tapi tidak baking. Tetap ulang-ulang. Sedangkan ulang-ulang, anak terkadang cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Apalagi kalau nyanda ulang-ulang saudara-saudara, pasti akan lupa. Jadi mari kita mengajarkan, kita mendidik anak-anak kita ini secara berulang-ulang. Jangan bosan-bosan saudara-saudara. Dan kita sebagai orang tua diajarkan untuk tetap sabar. Sekali lagi untuk tetap sabar. Jangan pernah menyerah saudara-saudara. Karena mendidik anak-anak zaman sekarang nyandak sama dengan torang pe zaman waktu dulu. Kalau dulu torang pe papa atau mama cuma ada sudah. So tako, so tahu apa tuh maksud. Kalau dulu enter cuma torang pe orang tua cuma aja angka kening, torang so tahu apa tuh maksud. Mar sekarang coba kalau torang mendidik anak dengan suara keras atau dengan suara kasar, apalagi torang so ada di Amerika. Ataupun kalau dulu saudara-saudara kita masih ingat, kalau salah jaga dapat prak, tuh bulu-bulu ayam tuh kenoci dang, DP bukan DP bulu, DP kayu. Apa kok DP batang? Coba bayangkan jo pernah dibitis, memang bangka-bangka. Mar coba jo sekarang apalagi anak-anak di Amerika, kalau torang didik dengan keras, kong torang pukul atau torang marakang, anak-anak langsung bilang, mak tunggu kita call 911. Anak-anak sekarang apalagi anak-anak di Amerika saudara-saudara. Maka dari itu kita sebagai orang tua perlu kesabaran saudara-saudara untuk mendidik anak-anak zaman now, untuk mendidik anak-anak zaman sekarang. Ingat saudara-saudara, kita sebagai orang tua pasti Tuhan tidak akan biarkan sendiri untuk mendidik anak-anak kita. Pasti Tuhan akan sertai, pasti Tuhan akan buka jalan agar supaya tentunya kita sebagai orang tua mampu untuk mendidik anak-anak kita secara tentunya berulang-ulang. Dan yang berikutnya, semua dilakukan seperti untuk Tuhan. Karena dalam Efesus 6 ayat 5-9, Paulus berbicara tentang hamba dan tuan.
Jadi saudara-saudara, pada prinsipnya semua relasi manusia harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi, bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Artinya anak bertanggung jawab kepada Tuhan, orang tua juga bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kita pasti akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia bisa memberikan pendidikan terbaik. Sekolah bisa memberikan ilmu, bahkan pun universitas bisa memberi gelar. Tetapi hanya Tuhan yang dapat mengubah hati. Anak-anak saudara-saudara, anak-anak kita ke depan mungkin akan menjadi dokter, akan menjadi nurse, akan menjadi pengusaha, akan menjadi pendeta, pemimpin dan lain-lain sebagainya. Tetapi pertanyaan terbesar saudara-saudara, apakah mereka mengenal Tuhan atau tidak? Nah saudara-saudara, kita sebagai orang tua, jadikan anak-anak kita, tentunya anak-anak kita adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Jadi saudara-saudara, wariskan anak-anak kita. Bukan cuma wariskan rumah besar, rumah ada 5 di Manado, ada gunung kelabat dorang punya. Kita wariskan pokoknya torang pe harta dan kekayaan. Tidak saudara-saudara. Itu memang ya kalau ada tidak mengapa. Tetapi yang terpenting kita wariskan kepada anak-anak kita, saudara-saudara. Warisan terbesar adalah iman, dan ingat ketika anak-anak takut akan Tuhan, itu merupakan yang utama dan yang utama dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat akan Tuhan. Kiranya setiap rumah tangga Kristen, setiap keluarga-keluarga Kristen menjadi tempat di mana bahwa kasih Tuhan nyata ada di dalam keluarga. Firman Tuhan diajarkan dan generasi ke generasi akan selalu menjadi dan akan selalu mencintai Kristus lewat rumah tangga, lewat keluarga kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, untuk merespon pembacaan firman di pagi hari ini kita akan memberikan persembahan, dan selagi persembahan dijalankan kita sama-sama menyanyikan Kubawa Korban Syukur. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahnya, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur kekepan kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Tuhan
kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat patut kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, luar biasa, teramat baik dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada Tuhan dalam persekutuan ibadah yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini semua kami yakin dan kami percaya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan di saat ini ya Tuhan, Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan boleh diberkati ya Tuhan. Baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini ya Tuhan. Untuk kami tetap taat dan setia ya Tuhan. Untuk kami akan melakukan firman ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang boleh beribadah di saat ini ya Tuhan. Engkau mengetahui masing-masing kami, Engkau mengetahui apa yang kami sedang dan sementara kami rasakan. Entah itu dalam pergumulan ataupun dalam sukacita, Engkau mengetahui. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami akal budi hikmat kebijaksanaan, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan dalam pekerjaan kami diberkati, bahkan pun dalam keluarga kami diberkati, dalam usaha-usaha kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa Surgawi, dan kami juga tetap selalu mendoakan anak-anak kami ya Tuhan, entah mereka dalam studi ataupun dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong anak-anak kami ini ya Tuhan, agar supaya ya Tuhan mereka tidak salah melangkah. Kuatkan anak-anak kami Tuhan, berkati anak-anak kami, karena anak-anak kami merupakan warisan Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami berdoa anak-anak kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Anak-anak kami dalam pergaulan Tuhan akan memberkati ya Tuhan, dan berikanlah mereka kesuksesan, bahkan pun jeripaya mereka tidak pernah akan sia-sia ketika mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio, mulai dari Ketua Badan Pekerja Pendeta Alan Robot bersama dengan Badan Pekerja dan seluruh majelis yang ada ya Tuhan, penatua dan diaken dan ketua-ketua komisi BIPRA, bahkan pun panitia hari raya gereja, koordinator ya Tuhan. Engkau memberkati tugas tanggung jawab pelayanan mereka, agar supaya ya Tuhan pelayan khusus bersama dengan seluruh jemaat ketika ada kerjasama, jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio akan semakin diberkati dengan luar biasa untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dan untuk petugas-petugas yang boleh melakukan tugas pelayanan di saat ini ya Tuhan. Tim musik, WL, song leader, bahkan pun multimedia, bahkan pun ya Tuhan pemain-pemain musik, pembawa persembahan ya Tuhan. Engkau memberkati semua pelayanan yang mereka sudah lakukan, dan biarlah apa yang mereka lakukan itu semua hanya demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga pendeta, keluarga hamba pelayan-Mu, keluarga Robot Talumewo dalam duka cita mereka yang mereka alami Tuhan. Kami sama-sama menopang di dalam doa. Engkau kuatkan keluarga hamba pelayan-Mu ini ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesehatan ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu sukacita ya Tuhan. Walaupun telah ditinggalkan oleh orang tua yang mereka kasihi ya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan akan selalu memegang erat tangan mereka. Tuhan akan selalu menyertai mereka, melindungi mereka, menolong mereka ya Tuhan. Karena ada janji
janji Tuhan, ada pelangi ya Tuhan di setiap sehabis hujan. Begitu juga janji Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang berduka akan dihibur, mereka akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan memberkati Tuhan orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam proses pemulihan. Tuhan tolong kuatkan mereka, sembuhkan mereka hanya di dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa saat ini untuk jemaat yang boleh merayakan hari ulang tahun ya Tuhan. Engkau memberkati Matthew Mongkau, Ibu Sania Nayuan, Bapak Olaen Silalahi, Ibu Yunita Rako, dan Josia Senduk. Kami percaya ketika mereka hidup mengandalkan Tuhan, maka umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Biarlah kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengalami usia makin bertambah, mereka boleh bertambah iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan mereka boleh lebih taat dan setia kepada Tuhan. Engkau memberkati ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak yatim piatu, orang-orang yang memerlukan pertolongan ya Tuhan, orang-orang yang terpenjara. Engkau kuatkan dan berkati mereka. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara jemaat kami yang saat ini belum sempat beribadah bersama dengan kami. Engkau akan ketuk pintu hati mereka. Engkau akan datang dalam kehidupan mereka agar supaya di waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami seperti ini. Persembahan kami sudah berikan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas segala berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini agar lewat persembahan ini akan digunakan untuk hormat dan kemuliaan penata layanan yang ada di jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari yang berjalan ini, di sepanjang minggu yang berjalan ini, dengan keyakinan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak akan sendiri. Tuhan akan menyertai, menolong, memberkati kami, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup perdebatan kita di pagi hari ini dengan semangat hari ulang tahun pekabaran Injil dan ajaran agama Kristen yang masuk di tanah Minahasa. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata Api Injil. Portorang pedotu-dotu tu waktu dorang terima api Injil. Sekarang dorang sonya ndak ada, yang tinggal cuma pesan for anak cucu semua seramai. Kita pujian sama-sama, katakan biar api Injil terus menyala. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patora hati, yang biar jodepe cahaya, pancar terus dari Ohio,
dulu. Waktu dorang terima api Injil, sekarang dorang sonyanda ada, yang tinggal cuma pesan anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, oh menyala pada orang berhati, dan biar JODP cahaya, oh terpancar terus dari Ohio. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, oh menyala bagi orang berhati, dan biar JODP cahaya, oh terpancar terus dari Ohio. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus berserta dengan Roh Kudus akan selalu melindungi, menjaga, menolong, menguatkan, menghibur, bahkan menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah telah selesai dan selamat bersaat teduh. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis dan seluruh jemaat, tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pendeta Astrid Su Oleh, Sarjana STH MSI, yang sudah melayani kita jauh-jauh dari Jemaat Gemim Alpha Omega New Jersey dan boleh hadir melayani kita di Jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati bersama keluarga, suami dan anak yang ada di New York. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh
tim worship. Terima kasih kepada Bapak Dance keyboard dan juga gitaris kita. Ada Vince, Bapak Arke Monika, dan juga drummer kita Diaken Jack, serta seluruh singer. Terima kasih untuk Daniel Takamalamingan, Indah Ngalimin, Ibu Linda Tore, dan Bapak Penatua Jeff yang sudah melayani kita. Multimedia Bapak Robert, Gary, dan Nathan yang melayani. Terima kasih untuk pelayanan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Ada beberapa pengumuman tentunya. Yang pertama, terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama dalam ibadah penguburan dari Ibu terkasih kita, Ibu Stince oleh Payo yang sudah dimuliakan Tuhan beberapa hari yang lalu. Dan malam hari sampai pagi sudah melayani dan datang. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat. Dan tentunya kami masih melanjutkan sebentar malam dalam ibadah syukur, ibadah malam penghiburan sebentar malam, sebentar sore jam 5 seluruh jemaat diundang hadir di ruangan ini dan dilanjutkan di fellowship di ruangan sebelah. Sekali lagi jam 5 tepat kita akan memulai ibadah. Kalau bisa jemaat datang sebelumnya, kita akan melayani dalam ibadah malam penghiburan. Pengumuman yang berikut untuk next week, hari ulang tahun jemaat. Jadi bolehkah sekiranya ada dress code yang panitia HRG tentukan untuk pria baju adat Minahasa dan wanita kebaya serta anak-anak dan Sunday school batik. Batik apa aja, tidak usah color coding tapi batik untuk muda dan anak-anak. Jadi kita akan memeriahkan hari ulang tahun jemaat dan panitia akan mengumumkan untuk pertandingan-pertandingan nanti kemungkinan di end of the month ya. Panitia akan umumkan dan minta maaf kalau pertandingan yang minggu kemarin dipospon untuk akhir bulan nanti. Minggu ini, jadi lombanya ditunda. Kemudian kita sebelum masuk dalam birthday of the month, dari youth masih tetap fundraising tetap berjalan. Hari ini youth berjual kopi, jadi kalau bolehnya nak usah pergi di Starbucks. Youth so baking yang terbaik, jadi youth sudah akan menjual kopi dan dessert. Tapi mereka akan lakukan pada jam 11.30. Bapak-bapak, ibu-ibu bolehkah sekiranya jangan pergi di Starbucks. Dorong so baking terbaik, ini kopi kita so rasa enak sekali. Tapi 11.30. Jadi kalau ada yang pulang, tolong balik kembali. Torang tunjang anak-anak kita ini. Karena mereka fundraising ini jam 11.30 sampai 1.30. Combine dengan Prince of Peace. Jadi mereka bikin 11.30. Bolehkah sekiranya kita balik ulang, instead of kita pergi ke Starbucks, orang balik beli kopi di tempat anak-anak ini. Mereka fundraising di gedung fellowship nanti, di ruang fellowship nanti. Demikian pengumuman kita. Selamat dan bersyukur kepada mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Juni ini yang sudah lewat. Tepuk tangan dulu, Monica Maniung, Ibu Nonce Samperuru, Jeremiah Senduk, Fili Kawengian, Bapak Hari Susanto, Almi Tore, Penatua Jeff Sumuan, Fesia Tulangi, Andrea Siwi, Abraham Pakasi, Owen White, Ryan Pangkarego, Bapak Jakrim Kumolontang, Jessica Tore, Antoni Pasulatan tanggal 21 minggu lalu. Dan minggu yang berjalan ini Matthew Mongkau, Ibu Sonia Nayoan, Bapak Oloan Sulalahi, mana komandan kita, Yunita Rako tanggal 26, Doni Sumuan, Josiah Senduk,
dan Ibu Veronica Rantung. Tepuk tangan dulu. Selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita akan berfellowship bersama di ruang sebelah. Dan kalau ada pengumuman-pengumuman nanti, ini dia dari kita dengarkan dulu dari Panji Yosua. Halo, selamat pagi rekan-rekan kami musafir Kabupaten Ohio. Kami dari Sekretaris PKB dan Ketua Panji Joshua akan menyampaikan di mana kita boleh memarkir mobil. Silakan Panglima. Baik, buat jemaat sekalian yang bisa parkir di sebelah sini ya, yang buru-buru atau yang senior-senior bisa parkir di sebelah sini, ya bebas. Tapi usahakan Bapak Ibu yang terhormat, sisihkan parkiran yang di depan ini, pas di samping gedung gereja untuk jemaat yang apalagi yang senior dari Prince of Peace. Dan kalau boleh batas 5 sini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5 yang depan mohon jangan diparkir, kita siapkan untuk jemaat lainnya yang lebih senior. Di belakang boleh. Dan hanya 5 yang depan Pak ya, yang di sini bebas parkir. Alright, terima kasih atas perhatian. Salam. Jadi begitu, mari kita saling mengingatkan. Karena ketika kita beribadah yang jemaat Prince of Peace sudah datang. Kalau bisa, bolehkah sekiranya mereka parkir yang paling depan. Anggap Joe, setiap kita datang parkiran kita selalu di belakang. That's it. Kalau kita dalam hati dan pikiran kita fokus parkiran kita di belakang. Jadi itu line yang sudah digaris, anggap tidak ada parkiran. Kalau kita didik hati kita bahwa parkiran kita di belakang, it will happen. And I believe we all adult, we treat it as adult. Thank you very much. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.